identitas dalam Kristus. Siapa kita dalam Kristus? Pada suatu ketika ada seorang pendeta, dia menyampaikan firman Tuhan ya, tentang seorang yang mencari identitasnya, mencari jati dirinya. Biasa kalau seorang mulai beranjak pada usia remaja, usia muda itu selalu berusaha mencari citra diri supaya diakui oleh orang lain. Berusaha supaya orang lain mengakui dia. Kalau orang katakan dia hebat, maka dia bangga. Tapi kalau ada orang yang mengatakan ini kau punya kekurangan, maka dia akan menjadi hancur hati. Karena ada fase di mana ia mau supaya selalu diakui sebagai orang yang hebat. Makanya saat ini kita melihat ada begitu banyak orang yang mencari model yang mana cocok untuk dirinya supaya dia bisa terapkan. Tapi ada masa tertentu juga orang berusaha mencari model tertentu atau figur tertentu supaya dijadikan contoh, tapi tidak cocok. Kita lihat kalau di zaman sekarang, kita lihat orang yang pakai baju model begitu, kita juga rame-rame pakai baju begitu. Kita lihat orang yang pakai sepatu model tertentu, kita juga mau ikut. Kita tidak mau ketinggalan zaman. Kita menjadi orang yang berusaha supaya harus diakui oleh orang lain. Itulah manusia. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus belajar menerima keberadaan kita sebagai ciptaan yang sangat berharga. Tak harus terima yang lalu menyita sebagai tau pabadikan na miriman dan tidak pawilin yang lahan dan miriham kelahan atau pintana bahkan seluruh ciptaan yang lain. Kita lihat sebagai contoh, ulat ketika dia masih dibungkus dalam kepompong, dia merasa dirinya sebagai makhluk yang jelek yang tidak ada artinya. Tapi ketika ia keluar dari kepompong, maka dia menjadi kupu-kupu yang indah, yang memiliki warna-warni yang cantik, yang indah dalam pemandangan manusia. Hidup saudara dan saya juga adalah demikian. Ketika saudara dan saya telah ditebus oleh Allah, menjadi milik Kristus, maka kita sudah menjadi pribadi yang begitu istimewa, yang begitu berwarna-warni, yang memberikan cahaya yang cemerlang, yang disukai oleh banyak orang. Karena itu hari ini kita akan belajar siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita masih kecil, sudah ada namanya KIA, Kartu Identitas Anak. Kita juga sudah urus yang namanya akte kelahiran. Kita harus mencatat nama anggota keluarga kita dalam KK sebagai bukti legalitas bahwa kita sudah terdaftar
keluarga dari keluarga tertentu. Ketika sudah besar, usia 17 tahun, baru kita bisa urus KTP. Resmi kita menjadi anggota keluarga tertentu. Demikian pun juga saat kita percaya kepada Kristus, pada perahaya leker itu, maka kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Sudah menjadi bagian dari kerajaan sorga. Makanya Rasul Paulus katakan begini, kewargaan kita adalah kewargaan sorgawi. Dunia ini adalah tanah air kita yang sementara. Tanah air kita yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan sorga. Dan sebagai anggota keluarga Allah, maka hal pertama yang harus kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dan saya adalah pribadi yang diciptakan baru oleh Allah. Katakan apalah Lanjala, bisa saja Allah itu menciptakan manusia yang baru dan harus membasmi semua keturunan dari Adam dan Hawa. Tapi Allah tidak berlaku demikian. Dia menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Dia mengubah kita supaya menjadi orang sepertinya tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali. Dia rubah kita, dia jadikan kita sebagai miliknya, yang dia kasihi, yang dia cintai, tanpa dia harus mempedulikan betapa besar pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan. Makanya ada lagu bilang begini, betapa besar kasih. Betapa besar kasih Allah, dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Hal kedua yang kita lihat di sini dalam ayat yang ke-18, kita juga adalah pelayanan pendamaian. Paulus katakan Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi orang yang percaya kepada Kristus adalah pelayan pendamaian. Jadi kehadiran kita di tengah masyarakat bukan menciptakan konflik, menciptakan masalah, menciptakan perselisihan, menghancurkan orang yang bersahabat supaya mereka bisa pisah satu dengan yang lain. Tetapi kita hadir untuk membawa kedamaian. Begitu banyak orang dalam dunia ini senang kalau lihat orang lain masalah. Senang kalau lihat orang lain masalah. Senang kalau lihat orang itu cekcok satu dengan yang lain. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, orang akan mengalami perselisihan. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa dalam satu rumah saja suami istri bisa menolak, anak tidak taat pada orang tua tidak sayang sama anak, bapak mantu, mertua dan lain sebagainya, semua akan mengalami permasalahan. Nah, di tengah dunia yang begitu hancur, yang sudah kehilangan kasih, yang tidak ada damai, maka saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk membawa damai. Amin. Amin. Dan bagi orang yang membawa damai, Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi harus bawa damai. Jangan kita hadir untuk menciptakan masalah. Kita manusia lebih suka ya, kalau ada yang masalah kita pasang telinga baik-baik. Habis itu kalau kita sudah tahu, kita beberkan di mana-mana supaya masalah itu makin besar. Dan ada juga yang pura-pura jadi penasehat, walaupun tidak diangkat jadi penasehat. Pura-pura jadi penasehat, wih kau begini-begini, ih kalau dia bikin begini sama kau begini saja sama dia. Kelihatan nasihat itu masuk akal, tapi justru makin memperburuk keadaan.
Jadi hari ini saudara dan saya harus membawa damai. Amin. Anak-anak sekolah, kamu harus bawa damai. Baik teman-teman di sekolah. Jangan kamu lihat yang mengelai satu sama lain sebentar. Ini bakal kajian dia mata anggonya kan. Saya kajian akan tunggu saya siap hajar sama dia. Epi menunggu ya kan tahu kan dipuai pitnya waktu pakai yang tamam. Ya. Jadi saudara-saudara, begitu pun juga kita sebagai orang dewasa. Orang dewasa itu caranya itu lebih lihai dan lebih masuk akal kadang. Lebih masuk akal. Kelihatannya apa yang kita lakukan itu sepertinya baik, tapi kalau kita pendengar ini telinga kurang bagus, maka itu sudah rusak sudah. Tapi kalau telinga bagus, dengar, kita saring dulu baru kita lakukan begitu. Telinga bagus. Tapi kalau telinga tidak bagus, dengar, kamu tuan pelaku Muhammad yang kenamun, dohin saya Muhammad dan karena ingat baik-baik, iblis itu tidak pernah berusaha untuk membuat kita baik waktu itu. Iblis itu hanya berusaha untuk membuat kita rusak. Jadi saudara dan saya hadir sebagai pembawa damai. Amin. Amin. Mama-mama kamu hadir sebagai pembawa damai. Amin. Amin. Kamu bilang damai, harus membawa damai. Bapak-bapak juga begitu harus hadir jadi pembawa damai. Selanjutnya dalam ayat yang ke-20 dikatakan, kami adalah utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Paulus katakan kami utusan Kristus. Jadi saudara dan saya adalah utusan Allah. Amin. Saudara ini diutus Allah untuk datang ke dalam dunia. Ngerti baik-baik. Kita datang ke dalam dunia ini, lahir di dalam dunia ini sebagai utusannya Allah. Jadi jangan berpikir saya lahir ini celaka ya. Saya lahir ini dari keluarga yang begini. Saya lahir dalam keadaan susah. Jangan merasa kecil hati dan menyesali akan keberadaan kita di bumi ini. Kita adalah utusan Kristus. Banyak orang menyesal akan keberadaannya. Andai saja saya tidak lahir lebih baik. Saya lahir hidupku susah dari dulu sampai sekarang. Dulu saya pernah alami kebahagiaan, sekarang susah lagi. Ingat, hadirnya kita ini sebagai utusan. Kita hadir bukan sebagai orang sembarangan. Namanya utusan berarti utusannya Allah, berarti kita lah orang yang terhormat di mata Tuhan. Coba Bapak Ibu, apakah kita pernah mengutus orang yang kita tidak percaya kalau kita menyampaikan satu pesan? Contoh, perahu anak Pelkios. Yang Anda bakal kembali ke bisa perahamannya Pelkios? Tidak. Yang Anda lola kios wamnya, umbulu atau kena hapumnya, hukuan. Tahu kios ke hap, nggak ada kipon. Kena biskuit tuan memaman, habis itu nggak ada kipon. Kena pantauan, habis itu nggak ada kipon. Kena gulawan, do perahannya nih kita membakar juga, habatan na perahamunya. Nah, kena tapi dan hidupnya dia belum kahakin ala anda, ala pengaruh tayo na kuda kamu orang yang takaluman, naik dah mamon namanya. Nah, tapi belum baru bon na kios ke om hinanak nigo, ada bon neram papir dah kanun. Ono kumul, wah, tak paham dia pun datang kamu, nanti ono kumul mana? Ikan ikan. Haka kena Fanta, gula-gula, biskuit, pengenayan. Hai, borong aku luar nangan kalau menjalan habatan na perahan na hilihudakan yang nabi hukum. Jadi ketika saudara ini ada keperluan lagi pembuang pakai lagi, saudara kira-kira masih percaya orang yang begitu tidak? Tidak. Tapi cari anak yang baik, cari anak yang jujur itu. Jadi saudara ini adalah utusan-utusan Allah. Saudara ini percaya surga, amin. Amin. Surga itu percaya sama saudara. Surga itu percaya sama saudara. Jadi jangan nambah premi. Saya ini kayak manusia tidak ada guna sama sekali. Orang saya tidak pernah butuh sama saya. Kadang kalau orang ini Pak Uhi juga tidak pernah libatkan saya. Kayaknya saya tidak tahu apa-apa. Jangan. Kita ini adalah utusannya Allah. Amin. Amin. Jadi kalau kita sadar kita adalah utusannya Allah,
Kita pulang sebentar harus pulang dengan bangga hati. Amin. Amin. Bangga. Saya ini adalah terus utusannya Allah. Jadi pulang sampaikan, Bapak, Mama, saya ini utusannya Allah. Mau sampaikan pesan nasihat buat kamu. Jadi sampaikan pesan, pesan Tuhan. Selanjutnya yang kita lihat di sini dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita ini sudah dibenarkan Allah. Jadi kita adalah kebenarannya Allah. Makanya Tuhan katakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Kamu senantiasa memancarkan cahaya bagi orang lain. Jadi kita ini bisa memancarkan cahaya karena ada kebenaran. Tuhan Yesus bilang begini, ketika orang lain melihat perbuatan kamu yang baik dan benar di hadapanku, maka mereka juga akan mempermuliakan Allah karena kamu telah menjadi contoh yang baik bagi mereka. Dalam kitab Matius dikatakan, selain kita menjadi kebenarannya, kita adalah garam dan terang dunia. Ya. Garam dan terang dunia. Kita kadang saudara tidak menyadari akan identitas ini sebagai orang yang begitu berarti. Kita jadi terang, kita jadi garam. Selalu memberikan terang di tengah kegelapan dunia. Sering kita mendengar ada orang yang berdoa begini, Tuhan, jadikanlah kami lilin yang bersinar di dalam kegelapan. Karena kita mau menjadi terang. Tapi saat ini saya mau ajar doa lain buat saudara. Jangan bilang Tuhan jadikan kami lilin, tapi Tuhan jadikan kami matahari yang bersinar menerangi dunia. Amin. Karena kalau kau cuma jadi lilin, kau hanya ada dalam satu ruangan yang ukuran 2x3. Tapi kalau engkau jadi matahari, kau menerangi seluruh dunia. Amin. Mana yang lebih bagus? Mau jadi terang dalam lingkup yang kecil atau yang lebih luas? Nah, justru ini yang perlu saudara dan saya harus sombongkan. Kita harus sombongkan hal ini. Saya adalah terang dunia. Jadi itu pancarkan karakter Kristus, sifat Kristus, hidupnya Kristus pada dunia, itu yang betul. Kita ingin jadi garam. Garam itu kita lihat begitu banyak fungsi. Salah satu contoh, garam itu kalau tidak ada dalam sayur, kira-kira sayur itu enak tidak? Tidak. Nah, tapi kalau sayurnya ada garam, enak. Makanya Obi Mesak nyanyi, bagaikan sayur tanpa garam. Hidup jadi hambar. Dunia yang hambar dan rusak ini butuh kita untuk menggarami hidup mereka. Kita memberikan cita rasa. Jadi rasa yang kita berikan adalah rasa yang menyenangkan buat orang lain. Amin. Amin. Kita punya rasa yang memberikan kesenangan buat orang lain. Ini dalam dunia ini ada banyak rasa. Rasa cinta ada, iya toh? Rasa enak ada, rasa pahit ada, rasa manis. Jadi kita harus memberikan rasa manis, jangan memberikan rasa pahit. Dunia ini sudah pahit, hidup ini sudah pahit. Jangan kita memberikan hal yang lebih pahit sehingga hidup penuh dengan kepahitan. Tapi harus memberikan rasa yang menyenangkan. Dari setiap tutur kata kita, orang yang mendengarnya, merasakannya, merasa senang dan bahagia. Jangan waktu orang lihat muka kita, kata-kata kita sudah mulai muak dan berkata, saya punya perasaan tidak nyaman dekat dengan dia. Tapi kalau kita memberikan rasa manis, orang bilang begini, saya rasa nyaman, saya rasa tenang, saya rasa bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa lagi kita di hadapan Tuhan kalau kita lihat juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima.
Firman Tuhan berkata di situ bahwa Allah itu adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Jadi kita sekalian adalah cabang dari Kristus. Amin. Dan kita bisa hidup dan berbuah apabila kita tetap tinggal di dalam Allah. Sebab Yesus katakan, apabila kamu berada di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus melekat dengan Dia sebagai pokok kehidupan kita. Jadi Bapak Mama, guru Injil, majelis jemaat, pendeta itu bukan orang gila Bukan orang gila yang minta sama saudara ina ama merana gereja punya kawan nagai. Ndak dia ayanu ketua pada begitu nu. Ndak dia mengenai waras hamda. Ngarana pauku dah supaya yuda kapadai pada melekat pada menyatu pada kaudanya kerituan. Sebab Tuhan katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kamu mengalami kematian. Ya dia kak, yang ada ninggal lemiri nyung dan nyungga tengah nyimit Tuhan, ngalah nyimit nunanu. Ya no, ay marana pudi laptu nyimit Tuhan. Tapi nanya ada uang pak, wana nyimit di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Japan kayu pingu bakul ngaru wulda pada ning jabatan bokul jangamu. Tapi yang dapat ni madung oleh karitu bunda pada makhirang halai. Makhirang halai. Tapi yang ni mango lemiri nuna nama. Ada seorang Jenderal Alexander Agung, dia bilang begini. Napa jangan nyerap meti wangu nyawa. Maka hidupku yang hidupku kadang nalimanmu harus penuh welin lahan belin pati meti nuan. Mata kapek lakang amba pemandala anda wan. Ala wadanya dan buan na pada parah. Hanggara yang anu na hukum nu itu nuan. Nah, jadi pajuari 5 tahun lah anda mai kabar halan yang bunda pada dapat duit kada meninjau dapat mangun. Nuna na maksudnya bahwa bunda kan dapat ibu menyaran dalam pinutana nuna bunda ban terunjak halanya. Hamkai peluangnya, hamkai papiluangnya, hamkai jabatan nama jangaya, bunda ban terunjak halanya. Tapi ya kan mana dalam itu nuna yona nama tidak pawili naluri dawa. Jadi dia doya ka ina ama ngeli abuha niman dalam diri budi efek keluar dari orang. Selanjutnya, kalau kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ayo kita baca 1 Korintus pasalnya yang ke-3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Dalam pasal 6 ayat 19 juga dikatakan begini. Atau tidakkah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16 yang dikatakan begini. Apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi bait mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kita adalah baitnya Allah, rumah kediamannya Tuhan. Makanya ada lagu bilang begini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Kita adalah baitnya Allah. Tempatkan di
binatang. Maka saat ini Yesus mencari tempat yang sesungguhnya, yaitu hati saudara dan saya sebagai tempat kediaman. Jadi tergantung kita. Mau beri diri kita dipimpin oleh Allah, atau kita mau mengendalikan diri kita sendiri. Kapan kita suka sama Tuhan, baru kita panggil Tuhan. Kapan kita tidak suka sama Dia, maka kita kasih tinggal sama Dia. Jadi kita alam baiknya Allah yang harus kita jaga, kita harus pelihara, biar Tuhan betah tinggal di dalam kita. Hal terakhir sekarang yang harus kita lihat dari firman Tuhan ini adalah kita adalah bau harumnya Kristus, bau wanginya Kristus. Di salah satu pihak kami adalah bau kematian bagi orang yang akan binasa, tetapi bagi orang yang selamat kami adalah bau harumnya Allah, kata Rasul Paulus. Ini sekarang ini kalau kita ke ngapu Bapak Ibu, ada banyak macam parfum. Dan dari parfum tersebut itu punya wangi yang berbeda-beda. Jadi tinggal kita pilih mana yang paling kita suka. Saya ingat dulu tahun 2018 itu ada parfum yang saya pernah pakai itu 3-4 hari itu baru dia bisa hilang begitu. Jadi kalau saya pakai itu zaman dulu kan saya masih bujang waktu itu. Saya masih bujang. Itu nona-nona di sekeliling itu senang betah tinggal yang saya. Senang sekali. Karena wangi gitu ya. Itu zaman dulu ya. Sekarang saya tidak pakai parfum lagi itu. Kadang ini ya, bukan ingat yang ada gitu ya. Wangi sekali begitu. Tapi saya tidak tahu lagi itu parfum apa dan nama saya lupa itu. Saya tidak tahu lagi. Jadi kalau kita memberikan wangi yang menyenangkan, orang senang. Jadi kita adalah bau wanginya Kristus. Jadi kalau kita jadi bau wanginya Kristus, orang senang dekat dengan kita. Amin. Orang senang bergaul dengan kita. Orang senang untuk membangun hubungan keakraban dengan kita. Tapi kalau kita bau busuk, bau yang tidak menyenangkan, maka kita pasti tidak disukai oleh orang. Ada satu penelitian bilang begini. Coba kita kumpul ini tomat dalam satu ember. Tomat yang bagus semua. Tapi taruh satu tomat saja yang sudah busuk. Taruh di tengah-tengah. Maka 1 hari kemudian semua tomat yang ada itu walaupun mereka belum busuk akan berbau busuk semua. Begitu. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita hadir di tengah dunia ini yang sudah begitu rusak, hancur, maka kita akan bisa memberikan wangi yang menyenangkan buat mereka. Tapi kalau kita hadir di tengah dunia yang rusak, kita bawa yang rusak lagi, maka jadilah yang namanya busuk. Sama-sama busuk, tidak namanya itu. Jadi kita adalah bawalnya Kristus. Amin. Amin. Jadi kalau di rumah kadang kita tidak pakai parfum, tidak pakai Rexona. Kalau ada tetangga kita bilang begini, tetangga mengerti artinya satu keluarga kita. Lu kikona, wow ya kawan kau, bukan ini bukan bau sembarangan, ini bau harumnya Allah. Amin. Jadi kadang ada bilang, kau punya mulut bau, bilang begini sama dia, ini bau harumnya Allah. Amin. Kentut juga kau bilang begini, dasar tidak tahu malu. Ada orang di sini kentut bau lagi, kau bilang begini sama dia, ini bau harumnya Kristus. Haleluya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, dalam setiap hidup kita, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kalau kita selalu membawa harum yang menyenangkan, maka itu akan tetap mendatangkan berkat bagi orang lain. Saya kasih contoh. Kalau kita susah, kita hadir sebagai orang Kristen, kasih tunjuk kita punya muka susah, maka orang bilang begini, tuh orang yang zaman tapi muka susah
terus ya. Tapi kita susah sendiri, susah mendelat, tapi bisa memancarkan senyum, memancarkan kebahagiaan bagi orang lain. Maka orang bilang begini, saya akui mereka kok, walaupun mereka susah, tapi tidak pernah kelihatan bahwa mereka itu susah. Selalu baik saja, selalu menyenangkan saja. Saya tidak pernah lihat dia punya muka itu muka marah, muka ceria saja yang ada. Nah itu bau harum yang baik itu. Jadi ibu-ibu, biar mama bapak-bapak dong lihat kita ini, saya tidak bisa bedakan satu istri ini. Muka marah kan, muka tidak marah kan, dia punya model senyum terus saja. Amin. Jangan sampai muka ibu-ibu kalau sudah menyenangkan itu sungkalai. Dari pagi ketemu malam, ketemu pagi lagi, tidak pernah kasih senyum. Orang tanya bye-bye, pinya kan, eting godong, hak kamu godong, terserah. Itu bukan bau harum yang baik. Laki-laki juga begitu, bau harum yang baik, amin. Harus kita jadi bau harum yang menyenangkan. Jadi bikin orang penasaran, bikin orang penasaran. Karena kita selalu memberikan sesuatu yang menyenangkan buat orang lain. Saya berdoa kita sekalian boleh memahami dan menghargai identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, kita adalah pelayan pendamaian, harus hadir membawa damai. Selanjutnya, kita adalah utusan Kristus. Kita ini hadir dalam dunia ini bukan diutus oleh orang tertentu, tapi Allah sendiri yang utus kita datang ke dalam dunia. Jadi jangan kau pikir saya lahir ini, lahir tidak ada guna. Orang lain boleh baik-baik, saya paling miskin. Betul, ingat, kau hadir sebagai utusan Kristus. Tuhan punya maksud dan rencana tertentu sehingga engkau ada di dalam dunia ini. Selanjutnya, kita adalah kebenarannya Allah. Jadi begitu banyak dosa yang kita lakukan selama ini, Tuhan katakan, aku sudah menutup semuanya itu. Aku tidak mengingatnya sama sekali lagi. Jadi kalau orang itu ingat-ingat kita pun dosa-dosa itu, biarkan saja dorong ingat-ingat. Yang penting Tuhan jangan ingat kita pun dosa. Jadi kalau orang lihat dia dosa itu dosa, ingat. Tidak peduli apa kata orang. Yang penting Tuhan sudah lupakan semuanya. Amin. Tapi kadang kita minder dengan keadaan kita. Tidak boleh. Kita ini adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan dalam Tuhan. Selanjutnya, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah baiknya Allah. Kita adalah bau harumnya Kristus. Itulah identitas kita yang harus kita hargai, yang harus kita pegang teguh, yang harus kita banggakan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.